Butuh upgrade. Butuh upgrade. Balik lagi di season lagi itu kan season sobat banyak ini Money Heist season 1 ya belum kelar, baru 4 episode 5 episode mau season 2 aja loh. Balik lagi di episode 5 Central Computer Podcast butuh upgrade. Kalau di episode 4 kita ngomongin laptopnya HP ya kan. Ini mungkin Sobat Central udah lihat ada apa nih, ada kotak gede banget ya kan, ada 2 kotak gede di depan saya. Hari ini kita bakal ngebahas HP juga, tapi dari sisi printingnya. Nah mungkin buat Sobat Central ada yang masih belum tahu kalau saya HP ini selain punya laptop consumer yang mainstream, laptop yang gamingnya juga Victus Omen, dia juga punya dari segmen printing yang mungkin orang taunya brand printing apa ya, kayak C ya kan, kayak E ya kan, ada C ada E, ya tahu lah ya. Yang apa, yang gitar itu Wak, yang Inde oh mampus gue sebut mereknya. Boleh gak sih? Nggak apa-apa ya, kan sensor. Oke, kalau kemarin episode 4 kita ngobrolnya sama Mas Ori sebagai, dia nggak mau dibilang trainer katanya, maunya dibilangin produk spesialis. Iya, orangnya masih di situ sih. Apa? Lo sebutnya apa? Hah? Apa sih sebutannya lo, produk spesialis ya? Orang baju juga sama. Iya kan? Iya, produk spesialis ya. Oke. Nah kali ini kita undang temannya ya kan. Dari ya nanti biar dia yang perkenalkan diri sendiri lah, tapi ini dari sisi printing. Kita persilakan Mas Agung. Lu belum pernah podcast kan? Belum kan? Belum ada yang podcast kan? Apalagi printer. Printer pun belum ya? Belum pernah podcast. Enggak, lu belum pernah podcast juga di tempat lain? Belum juga. Tapi live streaming pernah lah ya, sama partner lain. Oke, boleh Mas Agung. Gua hampir typo mulu ngomongnya, hampir bilang Mas Agus. Mas Agus mah orang AMD. Sobat Sentral ya? Sobat Sentral, dengan kamera lu yang di sebelah sini. Sobat Sentral, salam kenal. Saya Agung, mungkin sama kayak Pak Ori kali ya. Produk spesialis di printernya HP, khususnya yang konsumer. Emang ada yang ini juga? Ada yang komersial. Ada yang komersial. Ada komersial, ada enterprise. Untuk kantor-kantor besar. Sama juga ya? Gue kira ada lagi tipnya mereka. Enggak, gue kira itu printer tuh cuma satu doang. Oh, enggak, maksudnya enggak ada yang consumer komersial gitu, tetap ada juga ya? Ada dong. Itu masih ada orangnya di belakang lagi ngolesin salep. Lagi ngolesin salep nah. Habis kena ini, habis nyoba debus gitu. Tes ilmu salah ilmunya dia. Iya. Orang coba dulu ke airnya. Elah. Oke, ini gue belum pernah event di Tokopedia Play live streaming. Mungkin beberapa kali gue sempat mention soal printernya HP, tapi kalau bahas soal detailnya ya hampir jarang sih. Jarang ya. Jarang bener. Tapi produk yang kita jual di Tokopedia di offline store tuh ada. Barangnya ada. Lengkap dong. Ya, ini salah dua dari yang kita punya lah ya. Sebelum nanti akan masuk yang tipe-tipe berikutnya, tipe-tipe barunya juga. Ini bukan berarti kita nunjukin tipe lama ya, cuman ini baru juga kok yang ini. Ini masih baru juga ya. Nanti kita kan jelaskan mungkin buat Sobat Sentral yang masih bingung nih ya, mungkin yang anak sekolah atau yang pekerja yang kerjanya lebih banyak di rumah, atau yang kantoran tapi butuh printer dan masih bingung sama printer, kayaknya lebih banyak tipenya daripada laptop. Gue laptop aja udah bingung misain tipe-tipenya, spesifikasi segala macam, 14S, 14 biasa, Pavilion dulu segala macam, banyak ininya. Nah printer nih lebih membingungkan lagi mungkin buat mereka yang belum biasa tapi pengen punya printer ya kan. Paling ya taunya gue mau printer yang print scan copy. Itu dulu kan. Yang bisa 3 in 1 lah gitu kan. Emang mobil zaman dulu kan jalur 3 in 1 ya kan. Ada jokinya ya. Iya. Sekarang jokinya pada kemana tahu? Udah beralih profesi. Dagang. Aduh kacau.
Loh, ini podcast di ujung jurang, bro. Pinggir jurang ini. Oke. Mungkin sebelum kita bahas soal SKU-nya yang ada di sini, mungkin Mas Agung sendiri kan megang printer nih di HP. Maksudnya untuk memperkenalkan printer HP nih di market, itu kan pasti orang ya, kita nggak bisa pungkiri lah ya, ada brand-brand printer lain selain mindset dengan brand. Iya, printer yang kita tahu ada ya. Silakan disensor editor, ada ya kan? Ada saudara. Apa tuh? Oh iya. Iya, ada kakak ya kan? Ada kakak ya. Kakak cowok ya kan? Kalau cewek sister. Iya kan? Oh iya, gue baru inget tuh ada. Nah, banyak sebetulnya. Banyak ya. Iya. Tapi yang ya 3 itulah ya, yang cukup terkenal lah dan tanda kutip. Nah, gue sempat bingung juga, kok berani HP lu bisa main-mainan printer nih, kenapa lu nggak fokus aja di laptop tapi lu main ke printer juga. Nah, pertanyaannya adalah dengan beratnya ya, gue nggak bisa bilang beratnya ya, dengan ketatnya persaingan printer yang sudah ada brand cukup famous ya kan. Nah, gimana nih, maksudnya dengan HP sendiri masuknya gimana nih untuk market gitu. Nah, sebelumnya lu tau nggak HP itu awal berdiri apa yang dia pegang atau dia produksi? Apa, jangan bilang printer duluan yang pertama kali. Emang printer duluan? Emang printer duluan? Benar. Hah? Iya, pertama kali ngeluarin produk IT itu HP ya printer awalnya. Gue katro banget. Gue baru tahu katro banget. Notebook itu kan baru. Apa? Notebook itu baru. Oh, notebook itu baru. Iya. Jadi duluan pertama printer. Awalnya printer. Emang? Iya. Printer awalnya main. HP gue lagi di situ lagi, nggak bisa googling. Cari aja. Emang ya? Oh. Printer. Dan sebetulnya tuh SP udah terkenal dari dulu untuk seri-seri printer yang dashjet. Bukan ke rumahan ya. Kalau untuk pengguna rumahan ya, printer ini tuh sebenarnya udah banyak dikenal. Gitu. I see. Banyak dikenal tuh. Nah, kalau untuk yang seri printer infusnya memang baru. Mungkin karena kita lihat ya, pangsa pasar SP tuh dari tahun berapa ya, 2000 mungkin 2018 under 2018 sih, 16-17 lah ya. 16-17 tuh udah mulai tuh printer-printer yang dashjet ini tuh dimodifikasi. Pernah nggak lihat printer dashjet dimodifikasi ada tangkinya di samping? Itu gue tau. Nah, itu gue tau. Tapi bukan dari merek HP. Ada sebelah. All brand. Karena kan dulu trennya printer ya dashjet. Infus kan belum ada. Infus belum ada. Awalnya dashjet. Infus tuh karena banyaknya permintaan si konsumen yang ingin printernya itu bisa cetak banyak, makanya mereka dibuat infus custom ya, ditempel di samping ada tanknya ya kan. Gue pernah tuh beli kayak gitu, bukan brand SP tapi ya, sumpah brand sebelah. Awet nggak? Boro-boro 3 bulan gitu, nggak nyampe kayaknya. Jadi lu bisa keluar costnya lebih banyak sebetulnya. Banyak banget. Ketimbang lu berpikir kalau itu, ini gue lebih irit, salah. Enggak juga. Resikonya satu, cost lebih gede. Benar. 2, tangan belepotan. Yeah. Sumpah itu bocornya kemana-mana sih. Kalau itu pasti garansi hilang itu. Hilang. Langsung otomatis. Gue terakhir WA-in si penjualnya, gue beli Tokped asli. Lepas tangan ya. Di bawah aja bro. Lu tau nggak tempatnya di mana? Lu di sana. Udah mau nyampe peak tuh. Jauh banget tuh, gue suruh bawa ke sana lagi. Becek di jalan tuh, naruh tuh tintanya kemana-mana. Pasti. Jadi Itu resiko banget. Akhirnya gue ganti. Akhirnya pakai yang tank kayak gini. Gitu. Ya makanya yang ngelihat pasar yang banyak user-user Indonesia yang kreatif nih ya. Kreatif. Iya kreatif ya. Kreatifnya kan dimodifikasi, padahal pabrikannya nggak merekomendasikan kan. Iya. Ya akhirnya mulailah muncul tuh printer-printer infus yang memang sudah buatan pabrikan. Nah di situ SP ngelihat, ternyata pasarnya lumayan untuk yang printer infus ini. Bahkan dari sisi bisa dibilang tuh kayak pengusaha atau pengusaha percetakan, yang tadinya dia menggunakan printer laser, yang dimana biaya ke depannya lebih mahal ya, beli toner
tonernya. Yang ambil toner kan lumayan ya. Toner itu bisa setengah printer loh. Setengah printernya. Harganya. Iya gue tahu. Bahkan ada seharga printer ada toner itu. Ya. Toner tuh yang panjang dia serbuk kan. Nah. Gitu. Itu mahal ya? Iya mahal sih itu. Mahal banget. Apalagi bahkan isi warna pun dia mahal ya. Emang bisa isi ulang? Bisa, banyak orang yang ada ya? Toko-toko yang mereka memang untuk spesialis isi ulang. Cuman memang nggak direkomendasikan kalau dari masing-masing. Apalagi dari SP lah ya, dari SP itu nggak merekomendasikan. Kenapa? Karena ya pasti otomatis bisa cepat merusak si unitnya. Garansi pun void. Bukan karena supaya lu nggak kreatif aja sih, cuman ya lebih ke dijaga lah supaya nggak cepat rusak ininya kan. Kalau mau awet unitnya ya lu pakai sesuai ininya, sesuai dengan anjurannya lah ya kayak semuanya lah sama. Lu pakai sesuai anjuran ya niscaya barang lu awet gitu kan. Bahkan percaya nggak ada user yang masih pakai itu hampir 8 tahun printernya sampai sekarang. Yang tipe apa tuh? Desjet dulu belum ada nih. Masih ada loh desjetnya SP. Masih ada. Dia masih kuat. Enggak, pertanyaannya yang oke lah, mesinnya masih kuat. Nah, tintanya gimana? Cartridge-nya berarti ya? Masih ada. Tapi cartridge-nya emang bukan ini ya, maksudnya keluar yang baru berarti masih bisa pakai cartridge yang lama dong? Enggak juga. Enggak. Kalau cartridge itu setiap ganti tipe otomatis ganti cartridge. Oh gitu. Karena untuk menghindari pemalsuan tadi. Oh iya. Artinya kalau masih pakai yang lama, otomatis kan palsunya udah banyak tuh yang saya dia dibikin baru. Tapi spare partnya masih ada lah ya, berarti ada yang lama-lama. Ya intinya sih kalau masih menggunakan original ya aman lah unitnya. Iya, kita pasti selalu saranin yang original lah daripada ngadi-ngadi ya kan. Gue masih inget banget tuh yang custom tank pakai selang lah, dijepit pakai inilah paperclip itu paperclip semua pakai paperclip. Lu kalau mau ini dibuka dulu. Kadang kita lupa buka, tintanya habis nggak naik. Nah iya, sampai gue tiup-tiup, sampai gue tiup-tiup, sampai gue gini-gini. Ada bekas tintanya nggak? Enggak. Akhirnya gue pakai suntikan tuh. Ada tuh yang buat suntikan tinta. Tarik turun lagi. Nggak jelas dulu. Dilem di ujungnya, di ujung ininya cartridge-nya kan dijebol. Di lem dibor sampai benar-benar bolong terus diisi ke situnya. Cuman ya memang sangat resiko satu, kedua repot. Karena kalau nggak diinin turun, asli tintanya turun. Bahkan kos yang dikeluarkan lebih mahal. Jauh. Kalau yang kita pikir itu lebih murah salah. Iya sih. Ya karena belum ada yang seri-seri tanknya dulu kan ya, makanya ya diakalin jadi bisa pakai yang kayak gini. Akhirnya muncul yang kayak gini lebih simpel dan lebih pabrikan. Yang pastinya lebih aman. Iya sih. Gak ada yang namanya dijepit-jepit lagi tuh selangnya. Gak ada dong. Terus di sana juga menarik sih sampingnya. Oke, mungkin kita bakal ngomongin sebelum ngomongin yang barunya yang ada tanknya ini. Kita ngomongin. Nah, kalau tadi Mas Agung kan bilang ini kan yang dulu pertama yang keluarkan yang Desjet ini kan yang masih pakai cartridge, belum ada tanknya. Tapi kenapa yang sekarang ini masih beredar nih yang Desjet ini? Oke, bagus ini pertanyaannya. Jadi SP ini nggak asal ngebuang tipe-tipe yang lama. Kenapa? Karena masih banyak peminatnya. Untuk rumahan kali ya? Untuk rumahan. Karena memang ya kita tuh ngebuat suatu produk yang berdasarkan kebutuhan si pengguna. Sama seperti notebook lah ya, ada untuk pengguna anak sekolah gitu kan. Nah kalau di printer ini lebih ke ya untuk Desjet nih untuk pengguna rumahan, atau bisa juga ke anak sekolah, anak-anaknya yang masih ada tugas nggak terlalu banyak, cetaknya dikit-dikit aja. Nah ini kita ada printer Desjet yang pastinya dari secara cost ya harganya tuh terjangkau untuk pengguna rumahan. Seperti itu yang kita targetin ya untuk pengguna rumahan. Kemudian dari sisi tintanya pun kita nggak terlalu mahal loh. Cartridge-nya itu. Cartridge-nya nggak nyampe cepet kalau 100 sampai 150 lah kalau sekarang. Oh iya? Iya. Benar, 100 sampai 150. 100 sampai 150. Bahkan ya intinya head atau cartridge itu nih ya paling murah lah. Originalnya dibanding ya kalau yang KW-KW-nya mungkin masih banyak. Benar. Gitu. Tapi kan dibanding sama yang lain kita lebih murah cartridge kita. Bahkan nyetaknya bisa lebih banyak. Oh ya?
Ini untuk cetak dokumen aja ya, blacknya bisa hingga 1 rim kurang lebih 480 lembar. Blacknya. 1 rim bolak-balik apa 1 rim satu rim inilah 1 rim nggak bolak-balik. Satu kertas. Pokoknya 1 rim lah ya. 1 kertas 1 side lah ya. Tapi itu untuk yang hitam. Ya, untuk hitam. Colornya paling sih 150. 150 ya. 150 lembar. Karena kan memang untuk colornya dia model cartridge-nya kan 1 cartridge dibagi 3 warna. 3 warna. Makanya lebih sedikit untuk pencetakan. Tapi kalau untuk untuk rumahan sih masih oke lah ya, untuk ya yang ngeprintnya nggak terlalu banyak. Kecuali lu mau nyetak apa namanya kartu undangan atau skripsi satu kampus, nah itu nggak bakal bisa. Pakai yang lain. Pakai yang ini rekomendasi ya. Nah itu skripsi lu tebel banget lagi kan, bahasnya judulnya apa ya kan, tebel bukan main. Udah gitu revisinya banyak lagi. Waduh, nggak lulus lagi. Bercanda maaf. Masih abadi. 10 semester, 15 semester ya kan. Jadi ya memang kalau buat kebutuhan yang di rumah saja, yang printnya nggak terlalu banyak, yang jarang-jarang tapi butuh yang ya, bentuknya juga simpel sih, dan nggak makan tempat. Uniknya adalah yang si Desjet ini mungkin banyak sobat sentral atau user lain kalau nyari printer yang pasti dicari pertama tuh bisa print scan copy nggak? Iya kan? Hampir ya, kalau misalkan lu nyari yang printer doang mungkin dia yang apa ya, kayak pedagang online mungkin ya. Itu mungkin cuma butuhnya print butuh scan. Nah, ini kalau yang butuh scan copy, kayaknya rata-rata banyaknya nyari print scan copy ya kan. Sekarang pun trennya itu ya, dengan harga yang nggak mahal punya. Kan biasanya kalau yang orang tahu kan print scan copy mahal nih, karena kan udah bisa ngeprint. Kalau ngeprint doang oke lah, harganya murah. Ini kan bisa nge-scan juga, bisa copy juga. Ini pasti mahal nih, 2 juta. Nah ini berapa nih? Ini yang masih 1 jutaan lah. 1 juta ya, 1 juta tipis lah ya. Udah gitu, udah 1 juta tipis nih. Print scan copy secara fitur lengkap. Ada lagi nih fitur yang tadi gue baru tahu juga dari seri yang 2775 itu apa tuh? Sudah wireless. Nah, nggak, ini maksudnya wirelessnya ini secara Bluetooth kah atau Wi-Fi kah? Secara Wi-Fi. Jadi pengertiannya wireless dia ya kita ngeprint. Sekarang konsepnya udah nggak perlu tarik kabel lagi. Berarti ini connect ke wireless. Connect aja ke, nggak, dia udah mencari Wi-Fi sendiri. Oh ya? Dari handphone kita udah tinggal cari Wi-Fi-nya dia. Dokumen apa yang mau cetak, dia udah tinggal print. Jadi Jadi lo ada tugas atau email sepenting apapun lo mau cetak, lo lupa bawa notebook, lo buka dari handphone aja langsung print. Connect ke si printernya nih ya? Langsung connect ke printer. Gue kirain dia harus connect dulu dengan wifi. Router gitu ya? Bisa juga. Nah, jadi memang untuk wireless kita tuh ada tiga konsep. Yang pertama itu direct dari handphone atau dari notebook PC yang sudah wireless, connect langsung ke si printer. Printernya manca wifi sendiri, itu namanya direct. Yang kedua yang tadi Kevin bilang ya, pakai router ya. Nah enaknya pakai router, kita bisa sharing berapa orang. Ya itu, karena yang biasa dipakai kan gitu kan. Dan kita bisa internetan kalau yang menggunakan router, namanya network. Gitu. Nah yang terakhir itu kita sebetulnya punya, ada di tipe terbaru kita printernya, namanya Print Anywhere. Nah, gimana tuh? Konsepnya Print Anywhere, si printer memang harus connect dengan jaringan internet pastinya. Karena apa? Karena kita bisa mencetak dari jarak jauh. Gue lagi di Medan, printer di rumah gue bisa nyetak. Oh, sistemnya kayak CCTV kali ya? Lu bisa kali ya, fax ya. Fax ya. Kalau fax kan pakai line telepon kan. Iya. Ini pakai jaringan internet. Oh, berarti pakai aplikasi? Iya, pastinya. Kan? Kita punya aplikasi namanya SP Smart. Jadi, saran saya sih kalau yang teman-teman nih cari printer yang wirelessnya SP, rekomendasi install aplikasi namanya SP Smart. SP Smart ya. Benar. Ya itu gue di rumah juga gue pakai ini juga, tapi yang 2336 karena kan gue nggak butuh yang wireless ya. Itu belum ada wirelessnya kan, karena emang gue nggak butuh yang ini banget, karena yang pakai gue doang di rumah. Pakai SP Smart pun bisa, install aja. Bisa. Iya, di laptopnya install SP Smart. Nanti untuk scan, print pakai SP Smart itu ada. Bahkan fiturnya lengkap loh. Oh bisa juga ya? Iya.
Atau coba deh. Ya, atau teman-teman cari printer gitu ya, anaknya suka mewarnai, daripada ke toko buku atau cari-cari di Google, buka aja SP Smart, itu ada fiturnya namanya printable. Oh gitu. Tinggal buka di situ, itu ada karakter-karakter yang belum diwarnai. Print udah. Ada. Coba aja. Atau ada handphone. Lagi dipakai buat record. Download deh. Asik loh. Asik banget. Bangkrut dong tuh toko buku itu. Pengagung. Itu emang udah mulai tutup, habis ya. Tutup memang. Udah ya. Iya, gue pakainya di 2336. Itu gue belum ganti kartis yang hitam nih, lupa. Belum ya. Tapi masih kepake. Awet kan? Awet sih, itu dari 2000. Ya belum lama sih, 2020 sih, baru 3 tahun. Ya lumayan. 3 tahun. Secara hardware ya. Karena tadinya gue pakai di sini untuk kan gue kan ngurusin online, invoice gitu ya, ngeprint label segala macam. Cuman karena pandemi ya kan makin banyak orderannya online kan makin growth tuh waktu itu, dan nggak ke Uber, maksudnya bukan ke Uber karena memang bukan peruntukannya ya, karena kan udah banyak lotnya nih. Betul. Jadi akhirnya mau nggak mau gue harus ganti yang ada tanknya. Karena lebih banyak kan. Tuh salahnya gue waktu itu karena gue nyari yang tank, nyoba-nyoba yang di custom, ya akhirnya ya menyesal juga. Akhirnya gue ganti yang pakai tank yang ini, yang sudah pabrikannya. Gitu. Berarti ini udah harganya 1.000 tipis, jutaan tipis, sudah gitu, fitur lengkap, print scan copy, wireless pula. Harganya kalau mau Sobat Sentral mau lihat harganya, nanti linknya boleh ya. Kita taruh di deskripsi ya. Di sejutaan kok. Sejutaan ya. Itu masih ya asik sih itu harga segitu ya. Asik dong. Ini sorry kita nggak bisa buka ininya karena semua barang yang kita jual ini masih segel ya kan. Jadi untuk memastikan ke Sobat Sentral yang mau beli printer atau mau beli notebook di kita, jadi yang didapat adalah what you see is what you get gitu kan. Jadi apa yang lihat itu yang dapat. Barangnya masih segel, jadi ntar kalau misalkan kita buka sudah yang beli, barangnya nggak segel nih, kayaknya refurbish gitu kan. Iya, atau barang udah pernah. Barang display kayak apa kayak. Ya, pernah dibongkar. Jadi bisa menimbulkan polemik, ya fitnah ya kan. Jadi mending kita nggak buka. Mungkin kalau ngeliat dari sampingnya ada warna putihnya tuh, udah. Ada. Putihnya ada 2 pilihan warna sih nih, 2775 sama 76. 75 kan putih. Warnanya abu-abu ya 76. Abu-abu. Cuman di list bagian atasnya aja. Yang atasnya doang kan, yang bagian samping scan ya kan. Bagian tombol ini. Kalau dulu yang 2336 lebih bervariasi lagi warnanya. Ada warna hijau. 7 ya. Ada warna ungu. Ungu lilac tadi bilangnya ya. Ungu, hijau sama putih. Ya kan. Gue punya yang putih kalau nggak salah sih. Lebih banyak sih, kalau yang putih lebih banyak. Iya kan. Nah, tadi kan kita udah ngomongin yang Deskjet nih ya kan. Dan aplikasinya juga ya. Aplikasi si SP Smart itu ya. Smart itu. Jadi mungkin yang belum tahu kayak gue juga gitu kan. Baru tahu kan? Baru tahu. Nah, nanti coba. Memang di waktu gue download software drivernya memang ada sih merekomendasikan SP Smart, tapi gue yang apaan sih nih? Bahkan sebenarnya lu nggak usah download driver, lu install aja SP Smart, add aja langsung dari SP Smart ada tag printer. Emang gitu? Iya. Tapi kan dari handphone, dari laptop. Dari laptop pun sama juga. Ada di Windows Store udah ada. Oh ya? Iya. Ada, cari aja di Windows Store. Gue kebiasaan print lain, soalnya kalau print lain kan mesti di-install dulu driver. Bahkan kalau lo laptopnya SP itu sudah terinstall SP Smart. Jadi nggak perlu lagi. Nggak perlu lagi. Tapi kan tipenya beda-beda, semuanya bisa ini. Iya. Dia universal. Intinya kan kalau kita install driver, yang penting si device-nya sudah terinstall di notebook kita atau PC kita kan. Intinya itu kan. Jadi gitu. Aplikasi atau software SP Smart itu udah ada. Jadi otomatis di-tag dia. Kalau agak sulit ya, misalkan agak sulit nih, konekin aja ke internet, nanti otomatis dia ke download drivernya. Drivernya ya? Iya. Sekarang notebook udah nggak ada CD driver. Iya udah nggak ada. Iya. CD drive udah nggak ada. Mau download juga. Ya kan biasa kan kita kalau nyari driver kan copy dulu ke flash di. Iya, atau download tapi kita cari dulu Deskjet in Advantage 2775 driver ya kan, biasanya kita kalau googling kan gitu. Sekarang nggak usah. Download aja SP Smart, add langsung manual. Intinya lo punya akun aja di SP Smart itu udah aman. Berarti tinggal download SP Smart,
diinstal kan. Nah, install SP Smart, konekin USB-nya konekin ke notebook lo, add dari si SP Smart-nya. Ada pilihan add printer di situ. Sesimpel itu, gue baru tahu. Simpel. Fungsinya SP Smart tuh, gue download waktu itu bener-bener nggak tahu itu buat apaan. Gue kira kayak aplikasi yang memang untuk wirelessnya aja, yang buat kalau lu punya printer yang wirelessnya, lu pakai SP Smart. Ternyata yang nggak wireless juga bisa. Memang banyak sih yang belum tahu ya. Ya mungkin dari sini teman-teman Sobat Sentral ya. Sobat Sentral bisa coba. Iya. Yang punya printernya SP. Nggak usah dulu deh, gue dulu coba ntar di rumah. Coba dulu deh. Gue masih punya itu, sumpah. Coba aja. Masih numpuk. Oke, lanjut ke yang tadi kan kita udah ngomongin Deskjet dengan custom yang unik-uniknya itu. Terus akhirnya karena melihat market itu sangat kreatif, akhirnya kan dikeluarkan yang versi tanknya, yang resmi pabrikannya, supaya bisa mencetak lebih banyak. Akhirnya kan keluar yang ink tank ini ya, 315 ini. Kalau tadi ini kan bisa 1 rim lah ya. 1 rim. Ya kan? Kalau yang ini blacknya 6.000, colornya 8.000. Berarti berapa rim? Serimnya 500. Serim berarti 12 rim. Berapa ya? 500 satu rim 500. Iya, 6.000 bagi 500. Ya 10 rim lebih lah. Iya. Berapa rim tuh ya? 12 berapa rim? 2, 4, 6, 8, 10, 12 rim. 12 rim. 12 rim satu printer. 12 rim satu printer. Lu ada apa? Mau ngeprint, bahkan ini bisa ngeprint ini loh, kartu undangan. Jadi udah banyak pelaku-pelaku usaha percetakan yang menggunakan printernya SP ya. Di sosial media gue juga sempat lihat mereka kreatif buat nyetak undangan. Undangan nikahan gitu iya, kan? Undangan nikah, terus sertifikat piagam. Asli bisa. Kualitasnya gimana? Itu kan kertasnya beda semua tuh. Ada yang kertas yang khususnya sertifikat gitu kan. Pasti. Bahkan dari sisi ketebalan pun beda kan? Iya. Sisi ketebalan beda. Nah kebetulan yang lo jual tipe ini bisa nampung kertas hingga ketebalan 300 gram. 300 gram. Bentar, kalau yang biasa AVS kan 80. AVS 80, 70, 80 lah ya. Concord paling 120. Iya. 170. Kertas foto paling berapa ini ya? Kertas foto paling tebal 230 gram. 300 gram masih bisa. Art karton ya. Oh iya. Art karton. Art karton itu bisa 300. Bahkan gua di tiap toko gua kasih print sampelnya. Jadi user bisa lihat tuh printer SP bisa nyetak di kertas apa aja. Bahkan dari pandemi kemarin ya, itu kan banyak karyawan yang kerja di rumah. Iya. Ya, kemudian dia punya inisiatif kreatifpreneur ya kan. Dia punya bikin kopi di rumah. Terus kopinya dimasukin ke kemasan, dicobain ke teman-temannya. Teman-temannya suka, dia ada ide tuh kreatif. Apa gue jual aja nih kopi? Gue butuh dong nih logo. Betul di kemasannya. Pakai printernya SP. Oh ya? Di kertas stiker. Iya. Kertas stiker. Yang ini kan yang glossy gitu kan? Glossy bisa, bahkan yang transparan pun bisa. Hah? Serius? Bisa. Dengan yang tank kayak gini. Iya. Jadi memang ada khususnya kertasnya. Jadi kertasnya itu ya pastinya untuk printer yang inkjet. Yang menggunakan tintanya cair ya. Karena kan kalau inkjet ini kertasnya khusus ya seperti kalau yang tadi yang transparan biasanya gua sih rekomendasi plastik stiker transparan itu yang sudah waterproof atau water resistant. Nah itu udah pasti aman tuh, nggak akan luntur, kena air pun nggak akan luntur. Tapi kan airnya khusus sih ya, karena kan dia kan tintanya kan cair. Nggak asal kertas begitu aja ya. Semua kertas khusus bisa. Kertas khusus lah ya. Iya. Nah mungkin yang jadi pertanyaan user juga nih, ini kan tank ya, maksudnya kan tintanya bisa di refill. Kan? Nah kalau dulu nih gue nih, ini di kantor gue yang lama juga pakai tinta suntik juga, mau pakai yang cair juga. Tapi itu dulu gue masih ingat banget tuh custom, tapi ya mendingan lah customnya yang mungkin tokonya cukup niat tapi lumayan. Nah
ini kan tank tapi pabrikan. Disyaratkan kan pakai tintanya dari SP kan yang kayak gini kan. Ya, originalnya. Tapi kan kita tahu nih di luar sana sampai sekarang masih ada satu tempat yang jualan tinta. Ya gue dulu sering beli di sana sih. Mungkin lo pernah denger Tol di sana rawa ya. Bisa lah ya. Oh iya. Tahu kan lo? Nah, itu dekat rumah gue depan komplek sih. Gue langganan di situ. Nah, gue bukannya kita nggak ngomongin soal si ininya ya, si tokonya ya. Tapi kalau misalkan pakai tinta yang bukan dari ininya, apakah samakah atau gimana? Oke. Wah, ini karena pertanyaannya. Loh, karena takutnya kan user, aduh gue butuh aja nih, gue lupa isi tintanya, tiba-tiba pas gue mau ngeprint pas gini dah tinggal segini, yang di dekat rumah gue cuma ada itu doang, misalkan kayak gue nih, itu bisa nggak sih? Sebenarnya sih gini, kalau dari SP sendiri sih kita nggak merekomendasikan, pasti tinta selain tintanya SP. Dan sebetulnya di toko itu pun jual tinta originalnya, ada nih. Ada. Yang SP juga? Iya. Sumpah. Ada. Emang? Ada. Bukan dengan merek mereka kan? Sekarang gini, dia kalau yang non original bisa dibilang kompatibel kali ya. Kompatibel ya, tinta kompatibel. Iya, tinta universal lah ya. Universal. Dari viskositas atau kekantalan tinta itu udah pasti beda. Nah, ya itu salah satu ininya sih. Dan di SP ada namanya picoliter. Picoliter itu tinta yang nyembur ke kertasnya. Kita dibanding dengan yang lainnya lebih kecil picoliternya, 1,3 picoliter. Dibanding yang universal itu loh. Dibanding printer lain. Ya, SP itu 1,3 picoliter. Makanya lo boleh dibandingin ngeprint di printer SP, resolusinya pasti lebih rapat dibanding ini. Gitu. Mengapa? Ada kata-kata? Ya, panas dia. Jadi obrolan dari tongkrongan warung depan sana tuh. Ya. Nah, ini salah satunya ada terrealisasi ya. Ada Januar, ada Mas Titan. Oke, biasanya kita live streaming saya kamu, tapi karena di podcast kita golo. Biasa bahasa kita aja di lapangan. Lo pernah ngerasain nggak sih kalau lagi kampanye itu sebutannya black campaign? Nah, Atau enggak nanti goyang PO ya. Lu kita lagi ya, TW semut gue. Ya, kita sambung lagi tadi dari iklan sedikit. Jadi picoliter ya kita lebih kecil dibanding yang lain. Ya, yang lain lah ya. Ya, apa yang terjadi kalau tintanya enggak original? Iya, bukan pabrikannya ya. Contoh, tintanya lebih cair. Dia bisa jadi bocor tuh si headnya. Karena picoliter kecil. Kalau lebih kental bisa jadi macet, kering. Oh iya benar, nggak keluar sih. Keluar tintanya. Nah, makanya kita nggak rekomendasi. Toh tinta kita pun nggak mahal-mahal banget. Kalau yang tadi kan kartusnya itu kan 150. Oh, berarti gue ketukar tadi kan gue bilang di bawah cepek. Nah, di bawah cepek itu ini tintanya ya yang 85, bukan nyampe cepek kok, 85 sampai 90 ribu. Gue juga punya sih. Nah, kalau Global Central mau beli ini, kita juga selain kita sediain printernya, tintanya. Terakhir gue kemarin suruh nurunin harga 70.000 deh kalau nggak salah. 70.000 nggak nyampe 80. Karena lo beli yang nggak original, sayang lah. Satu lo dari sisi kualitas pastinya ya nggak sebagus tinta aslinya SP kan. Iya. Kuantitas banyaknya otomatis nggak sebanyak ini juga gitu. Sekarang gini deh, lo nggak pakai tinta original, lo ngeprint, hasilnya bergaris atau tinta tercecer di ujung-ujung kertas. Kertas itu bakal lo ganti nggak? Atau tetap lo biarin aja ngeprint, tapi ada noda di kertasnya? Enggak sih, ganti bersih. Nah, berarti lo udah rugi apa? Kertas. Rugi kertas. Iya. Ya kan? Iya benar sih ya. Ya kan, Iya benar ya. Iya. Ya itu. Makanya udah beli original aja, harganya nggak mahal kok, masih terjangkau lah. Toh kalau beli satu botol ngeprintnya nggak cuman serim 2 rim. Iya. 12 rim sih. Iya. Dengan ya lama sih kalau kita biasa pakainya nggak terlalu ini banget. Nah, kita mikir 2 kali lah kalau untuk beli tinta. Iya, apalagi yang nggak sesuai dengan pabrikannya ya biar panjang umur si unitnya juga kan. Karena kan kita pakai
pakai printer atau pakai device itu kan nggak mungkin pakainya cuma pengen beberapa tahun, setahun, 2 tahun, 3 tahun lah ya. Printer lo udah 3 tahun ya? 3 tahun printer gua. Ini tinggal ganti kartu doang masih bisa. Ya gua nggak pernah pakai yang lainnya tuh. Tiap ganti dijamin awet ya. Ya kecuali ya duitnya banyak ya kan, lu mau beli lagi terserah, atur ya kan. Cuman kan buat yang secara umum pakai kayak lu ini deh, kayak apa ya, kayak motor, mobil deh ya, lu mobil lu bagus ya kan, lu pakai bahan bakarnya premium ya kan, nah itu lucu juga gitu kan, pakai yang bener-benernya sesuai dengan RON saran dari pabrikannya kan 92, 95 ya kan, gitu ya. Nah kalau tadi kan kita ngomongin yang Deskjet ini kan habis tintanya tinggal ganti cartridge. Ini habis tintanya tinggal ngisi si tintanya. Tapi kalau misalkan ada problem dengan headnya gimana? Good. Nah ini yang paling enak nih gua. Mengenai head ya. Head itu memang di kita kan modelnya seperti cartridge. Jadi apa sih keuntungan head seperti cartridge ini? Keuntungannya sekarang gini. Lo ada problem head. Yang nggak model cartridge ya, yang ada di mesin lah. Apa yang lo harus lakukan kalau headnya rusak? Atau lo ngeprint bergaris atau tintanya nggak keluar, apa yang lo lakukan? Tergantung sih, kalau gue nggak begitu tahu soal si tank ini kan, apakah dia bisa diganti ininya doang headnya kayak si ini atau gimana? Nah makanya gue balik tanya, printernya headnya nyatu sama mesin, bisa nggak lo benerin sendiri? Nggak bisa. Nah, lo harus ke service center. Iya sih. SP headnya seperti cartridge. Lo punya printer Deskjet kan? Cara ganti cartridge gimana? Cabut. Ini susah nggak? Nggak, tinggal ditarik doang ininya terus masukin lagi. Kan? Sama halnya dengan ini. Head lo rusak, lo gantinya semudah ganti cartridge di printer Deskjet ini. Loh tapi kan dia ini, maksudnya kan dia kan tank lah ya. Iya. Harusnya ya gua nggak pernah pakai yang nggak pernah gua oprek juga dalamnya ya kan. Tapi kalau misalkan diganti kan biasanya yang gue tahu ada selangnya tuh. Iya. Nah ini salah satu teknologinya printer SP Infus. Jadi ketika lo buka pengunci headnya, itu dia ada semacam kunci, ada per dan ada jarum di dalamnya, itu ada karetnya juga. Jadi dia ketutup, tinta nggak akan turun. Oh, iya. Nah, kayak pulpen lo kalau tempel ke kertas tinta keluar kan? Iya, ada itu ya bolanya gitu kan. Enggak. Nah, ya kayak gitu. Jadi ketika lo buka pengunci headnya, tinta nggak akan turun. Lo ambil headnya, cartridge-nya itu yang model cartridge, lo pasang head baru, kunci lagi. Keluar tintanya. Oh, berarti tinggal ganti headnya aja ini ya. Sebetulnya kalau untuk pengguna user rumahan, ya enak ini. Lo urgent, dan itu kan printer otomatis dipakai terus kan? Iya, benar. Nggak mungkin lo servis ke ini, lo mau gunain printer, pakai apa lo beli unit lain lagi? Atau lo punya teman pinjam dulu teman lo gitu. Nggak mungkin kan? Nggak mungkin sih. Jadi tinggal ke toko beli headnya, pasang sendiri, continue lagi printer lo. Kalau masalah di headnya, iya. Karena nggak nyatu sama mesin headnya SP ini. Nah untuk kalau tadi kan kita ngomongin harga si tintanya doang kan 80. Kalau headnya berapa tuh? ini pertanyaan juga nih pasti kan. Ini enak lagi nih pertanyaannya. Harga head yang lo tahu berapa? Ya, biasanya kita samain kayak gini deh gitu kan. Kalau ini kan lumayan. Maksudnya murah lah ya kan, kayak murah, cuma 150 ribuan. Kalau yang tank dari yang beberapa user ya punya printer Infus pabrikan, penggantian head itu kisaran 1 jutaan. Headnya doang tuh, ya, itu satu warna lagi. Setengah harga printer. Enggak. All ya. Iya all, setengah harga printer. Oh yang tadi lu bilang ya. Iya. Headnya itu ya. Tahu nggak di SP itu harga berapa? Berapa? Sama sama harga ini. Iya. Headnya yang tank lo ya? Iya. Makanya stok, lo ada nggak stok head? Kodenya MOH 50. Nggak ada gua. Lu coba. Gua baru sediain yang ini doang. Harganya itu 150 sampai 200 ribu. Head lo. Headnya doang. Iya. Head yang tank lo ya? Benar. Itu yang lagi kita campaign. Kita informasikan nih ke sobat sentral ya, ke pengguna-pengguna printer bahwa headnya SP itu paling murah. Jangan bilang paling murah, apa ya? Terjangkau lah ya.
Iyalah dengan harga yang tempat ya bisa dibilang yang brand lain bisa 1 juta, hampir seharga ininya si HP ini ya kan. Yang mendingan dan itu murah sih tuh. Bisa dibetulin sendiri. Lu iya, buka service center kan? Lu ke toko atau lu beli di online? Iya bisa di sendiri. Datang pasang normal. Continue. Gue baru tahu loh. Sumpah gue belum pernah. Makanya main print. Beneran gue sama sekali belum pernah. Ya jual juga. Tapi kalau untuk mendalami ya kebiasaan jualan laptop doang sih. Ya mas sorry ya. Ya lu sih senang aja. Iya gue baru tahu loh beneran. Maksudnya gue juga sebagai kalau printer gue bisa bilang gue sama kayak masyarakat pada umumnya pakai doang artinya gitu kan. Sekarang sudah mulai tercerahkan. Nah, gue nggak tahu kalau misalkan ternyata ada opsi-opsi semudah ini ya kan dan semurah itu gitu loh. Yang murah. Ya terjangkau loh. Sumpah gue gaptek banget sih soal printer-printeran gini. Ini untung untung ngebawa Mas Agung ke sini. Sekarang ini head itu tuh hardware terpenting di printer. Ya dong pasti dong. Ya, kan? Itu yang ngeluarin tinta ini. Iya, kalau dia trouble apa yang terjadi? Ya lu nggak bisa ngeprint. Iya percuma. Atau hasilnya lu bergaris di hasil printan lu. Iya skip. Kalau itu udah terjadi gimana? Lu cleaning kan otomatis lu maintenance lah, lu bersihin dulu. Iya. Kalau masih sama, ya lu harus ganti dong headnya. Iya benar. Apa yang terjadi kalau headnya harganya sekitar makanya berapa kali lipat ya, hampir setengah harga printernya lah. Mending ganti printer saya sekalian kalau harga segitu. Kebanyakan beli baru. Iya kan? Kebanyakan beli baru ya. Bisa beli baru ya. Karena harganya lumayan. Dan itu printer kan udah lama digunakan gitu, setahun 2 tahun. Headnya problem. Harganya nambah dikit dapat printer baru. Ya lu enggak butuh. Iya. Kalau tadi yang lu bilang headnya keseluruhan 1 juta nih, itu mending di aja sekalian kan. Daripada ini ribet-ribet lagi kemana ya kan. Sekarang kan yang dikhawatirkan oleh si pengguna printer itu ketika masa garansi sudah habis. Iya. Ya dong, sudah tercover semuanya. Head problem. Langsung tuh dia berpikir, aduh, setengah printer nih gue siapin tadi. Kita gini siapin nih gitu iya. Kan. Itu jadi ya kita untuk meredam lah kekhawatiran si pengguna printer ketika trouble masalah headnya, hasilnya bergaris, itu nggak terlalu keluarin cost yang lebih. Nah, masih terjangkau. Kalau cartridge banyak yang jual, banyak kan. Kalau tinta juga banyak yang jual. Maksudnya yang resmi dari HP-nya ya. Kalau headnya dia sendiri, apakah itu kan berarti bukan barang yang spare part lah ya. Spare part yang lebih sering dibanding si tinta sama si cartridge kan yang diganti lah ya. Betul. Jangka panjang lah dia. Iya itu jangka panjang kan. Itu kan untuk case tertentu aja kan. Kalau emang rusak. Betul. Kalau tinta gampang dicari karena lebih sering penggunaannya kan. Nah kalau si headnya ini apakah lebih susah dicarinya? Apakah kita kalau mau beli memang harganya segitu tapi harus ke service center kah? Atau di ya gimana nyarinya, gampang apa enggak? Gampang banget, sama lu seperti nyari cartridge. Berarti toko-toko banyak yang jual juga ya? Toko udah mulai jual. Oh ya? Iya dong, itu kan lumayan buat cuan. Cengli lah ya kalau kita jualan printer kali ya. Harus dong. Harus ya. Apa mau nari saman? Enggak. Tadi piring kayaknya. Lu mau ngambil casan. Oke. Nah tadi kan kita udah ngomongin soal head udah, tinta segala macem, unitnya udah, fitur-fiturnya dari yang ini. Oh by the way yang ini juga lupa kita sebutin tadi. Kalau ini print scan copy, ini juga print scan copy ya. Tapi bedanya ini belum wireless, masih kabel. Yang ini udah wireless. Kalau mau yang wireless ada juga ya, seri 4 ya. Seri 4 ya. 415. Nanti akan muncul juga seri barunya ya. Seri barunya ada 580 itu wireless, 520 ya yang wireless ya. Yang kabel. Nanti pasti masuk juga di sentral. Pasti. Coming soon. Jadi sebelum muncul yang baru mungkin bisa nanti yang ini dulu ya kan, untuk urgent untuk usaha ya yang toko online-nya lagi online. Ini cetak barcode bisa. Barcode bisa. Bahkan ditembak pakai laser itu ya, scan barcode scanner itu baca. Ya, itu yang paling penting soalnya karena
gue pengalaman pakai yang kurang ya kan, meski ngeprint nih barcode nih, nyampe ke jailnya disuruh balikin lagi, nggak ke tembak. Mas nggak bisa nih mas, barcode-nya agak bisa, agak baca, nah susah, nyusahin diri sendiri jadi. Nah itu dia makanya pentingnya pakai tinta original yang viscosity picoliternya ya, karena lebih rapat kan, jadi si garis barcode-nya itu nggak dempet dia, ada selat. Iya kadang kalau yang nggak jelas punya bleber ke samping. Kita yang non original udah pasti luntur. Apalagi kena air. Nah kebetulan teknologi tintanya SP itu blacknya pigment. Apa tuh? Pigment itu anti luntur. Lo kan punya printer ini ya? Iya, Itu original. Lo tes deh print dokumen warna hitam, lo kasih air, diamin aja. Oh gitu? Nggak akan luntur. Iya biasanya kan agak melebar samping. Iya. Itu jenis tintanya dye kalau yang luntur. Nah kalau kita pakainya dye. Kalau kita pakainya dye, blacknya kita pakai pigment. Jadi kalau lo punya dokumen penting, print di HVS kena air nggak sengaja itu nggak luntur. Iya biasanya kan jadi pudar. Nah, gue jadi kenapa bisa nggak luntur? Karena teknologi pigment tuh dia ngeprint, dia nggak nyerap ke pori-pori kertas. Kertas kan ada pori-porinya. Iya. Dia di permukaan kertas. Dia ada di atas kertas itu. Air tumpah, nyerap ke pori-pori, tinta kan di atas. Ya nggak ngikut air itu. Memang ada campuran minyak sih si pigment ini. Oh, ya tapi kalau misalkan bisa membuat nggak jadi ini kan, ya in case lo bawa dokumen ya kan, kehujanan, terus udah pas dibuka udah tulisannya. Iya. Gue jadi ijazah gue, ijazah gue kena ya? Ijazah gue kena air ini tetesan AC. Waduh, luntur. Wah tintanya bukan pigment. Iya dong, ngapainnya juga bukan pakai printer SP. Iya. Ya biasalah gitu kan. Nah, tadi kita udah bahas dashjet, ink tank, mulai dari headnya, dari penggantian cartridge, penggantian head, ganti tinta segala macem, fitur-fitur. Nah, yang paling penting kalau misalkan user beli elektronik nih, ya kan, sama seperti mereka kalau beli laptop pasti nanya soal warranty. Iya. Nah, ya kan? Yang gue tunggu. Ya kan? Tenang, itu gue hampir lupa tapi gue ingat. Karena ya kalau HP laptopnya warranty pasti ada dong. Kalau resmi kan resmi juga. Nah kalau warranty-nya si printernya HP ini berapa lama dan mengcover apa aja? Gitu. Oke. Ini kan SKU-nya banyak banget ya kalau printer HP. Untuk seri-seri yang dashjet nih, dashjet itu garansi 1 tahun. 1 tahun. Dashjet ya? Iya, semua tercover. Ya. Cartridge pun sebenarnya tercover, cuman ada bisa dibilang ketentuannya. Ada ketentuannya. Kalau mau tercover ya pastinya si cartridge-nya itu nanti akan dibawa ke servis dan diukur beratnya berapa. Kalau dia di bawah 50% itu udah nggak tercover. Kemungkinan si cartridge-nya atau tintanya udah digunakan dong. Oh iya. Terus dia komplain, padahal tintanya udah habis nih gitu kan. Iya. Karena ada tusuk yang iseng gitu. Tinta udah habis tapi dia bilang, oh baru ngeprint berapa lembar. Nah, itu nggak apa-apa. Iya dong. Ya, jadi ada ketentuan kalau untuk cartridge sendiri. Ya. Dan pastinya kalau tinta bawaan dashjet ya, dashjet itu tinta bawaannya nggak full. Bawaannya 20-30%. Bawaannya? Iya, ingat ya jualan dashjet itu atau teman-teman beli baru tintanya itu sampel. Tintanya itu sebetulnya untuk ngetes si printer berfungsi atau enggak. Itu yang di dalam kemasannya itu dimasukin itu 20-30% ya. Di Indonesia tuh dapat dimanja ya, dapat cartridge gitu ya, dapat tintanya itu untuk ngetes si printernya. Kalau di negara lain dia printer aja. Oh gitu. Cartridge harus beli terpisah. Oh gitu. Oh. Iya. Itu sampel. Sampel sih ya. Iya. Oh, kalau di tempat lain emang gak dikasih cartridge juga? Kosong aja gitu? Iya, originalnya enggak. Oh, gitu. Nah, itu garansi untuk si dashjet ya. Nah, untuk si ink tank, kita kan ink tank ini ada tipe lainnya, ink tank dan smart tank. Bedanya apa? Kita punya ink tank, punya smart tank. Bedanya dari sisi kecepatan biasanya. Terus juga ya ada fitur-fitur tambahan lah. Mungkin nanti di sesi lainnya kita coba bahas yang smart tank kali ya. Ini yang ink tank dulu aja ya. Nah kalau untuk masalah warranty sama, maksudnya sama tuh dengan smart tank itu sama. Kita garansi 2 tahun untuk yang ink tank. Ini ingat ya, untuk yang ink tank kita garansi 2 tahun. Kemudian banyaknya cetak. Ink tank ini 2 tahun atau 20.000. 20.000 kali print. 20.000 lembar. Misalkan user beli atau teman-teman punya printer ink tank baru beli 1 tahun.
Terus problem nih printernya. Kontak service center, ternyata cetaknya sudah di atas 20.000. Berarti garansinya sudah nggak tercover. Ya, jadi garansi 2 tahun atau 20.000. Nah, yang membedakan warranty kita itu ada layanan on-site service. Yang mana nih? Yang Inktank ini? Yang Inktank. Ya, khusus Inktank ya. Inktank Smart Tank kita ada layanan on-site service. Ya, on-site service. Datang ke lokasi kan kayak tadi. Siapa yang datang? Yang datang siapa? Teknisinya kan, teknisi SP dong. Iya dong. Teknisi bisa didatengin ke rumah. Bahkan di hari yang sama loh. Kalau lu lapornya sebelum jam 2 siang, itu bisa didatengin teknisi yang sama, di hari yang sama oleh teknisi. Bisa. Sebelum jam 2 siang. Benar. Agak siang loh. Biasanya sebelum jam 11 siang tuh. Sebelum jam 2 siang bisa didatengin teknisi langsung ke rumah si user. Tapi ada syaratnya. Ya, tadi lapornya sebelum jam 2 siang. Terus kalau mau didatengin teknisi ke rumah, di rumah si user itu harus dekat dengan service center atau service point. Biasanya sih itu sekitar ada jarak maksimal. Iya, 20-an masalah 20 kiloan. 20 kiloan. Dari si service center atau service point. Cuman balik lagi kalau masalah jarak biasanya nanti dari pihak tim service yang memutuskan bisa didatengin teknisi atau enggak. Kayak gitu ya. Ya itu antisipasi aja ya. Kira-kira segitu. Nah, nanti teknisi bisa datang ke rumah dan bisa memperbaiki unit yang rusak tersebut. Berarti ya nggak cuma di laptop doang, di printingnya juga ada ini ya, service onsite-nya juga ya. Kalau laptop kan onsite harus beli. Oh iya. Namanya Carepack. Iya benar. Iya kan? Ada terpisah lagi. Printer gimana? Beli nggak? Udah ini ya. Sudah include ya. Di harga 1,7. Ada yang paling murah itu print only 1,3 1415. Udah include onsite. Udah onsite juga. Udah 2 tahun lagi. Nggak bayar tambahan biaya lagi. 2 tahun lagi kan? Iya. Udah dari beli unit, lo tenang di rumah. Iya sih benar. Kota. Nggak sempet ke service center, macet jalanan. Iya benar. Udah gue kontak aja teknisi datang ke rumah, benerin, selesai. Udah. Tapi tadi kan dibilang 2 tahun atau 20.000 lembar ya. Nah itu ngitungnya gimana? Apakah ada count cycle-nya? Pasti ya? ada counternya. Jadi ya? nanti ada kode-kodenya yang dari pihak tim service untuk menginformasikan. Coba ada combo button namanya. Tekan tombol ini sama ini, nanti dia akan cetak itu counternya sudah berapa banyak. Jadi dikonfirmasi dulu nih sama tim service, nggak asal langsung datangin teknisi aja, pasti didiagnosa dulu ya kan. Udah nyampe sono tahu-taunya iya makanya. Terus gimana sih cara ngubunginnya onsite service tadi? Iya. Pasti ada pertanyaan dong. Bentar, di sini apa? Nah jadi gini, di setiap unit printer SP yang Inktank Smart Tank, di bagian samping tuh ada QR code atau link microset untuk memanggil teknisi datang ke rumah. Ada ya? Ya, namanya sp.care/digital.id. Mungkin nanti bisa di di deskripsi ya, bentar ya. Bisa dimasukin. Klik itu, nanti akan masuk ke linknya SP. Di sana ada pilihan untuk memanggil teknisi ke rumah. Pilihannya Inktank Help Desk. Oke. Ya, untuk printer Inktank dan Smart Tank, pokoknya infusnya SP lah, pabrikannya. Setelah klik itu, nanti akan otomatis berpindah ke WhatsApp. Nah, di WhatsApp tinggal curhat. Ngomong di live chat. Iya. Di WhatsApp tinggal curhat udah. Lebih personal sih ya kan. Bahkan gak cuma datengin teknisi ya. Maksudnya bukan masalah problem printer kalau si user nggak bisa ngapa-ngapain nih. Misalkan user baru beli, dia nggak bisa masang tintanya, pasang headnya gimana. Atau gue nggak bisa nginstal nih, gimana nih? Otomatis kan lo jualan online. Lo bantu nggak tuh user untuk penginstalasinya? Repot ya, lo lagi jualan, bantuin user, yang tadi lagi aja Inktank Helpdesk dibantu sama dia. Nah itu kan tadi kan dari samping boxnya kan ada ini, ada QR code itu. QR code nya. Tadi kan lu sempat mention si HP Smart nih. Dari situ juga bisa atau enggak? Kalau dari HP Smart enggak. Karena itu untuk ininya. Ya, itu kan software. Kalau ini kan link ya. Microsoft. Jadi lo harus ke browser. Lo kebuka di browser, di sana ada fitur. Dan fiturnya nggak cuma buat printer, bro. Oh gitu. Itu buat notebook pun bisa. Tapi yang tadi. Iya, yang sp.care itu. Lo mau tanya tentang kendala notebook pun bisa.
gitu. Gitu. Cuman bedanya kalau masuk ke link itu pilihnya bukan Impact Helpdesk. Kalau untuk yang lain. notebook DeskJet, kita kan ada OfficeJet, ada LaserJet. Kendala pilihnya yang WhatsApp support. Oke. Kalau yang Impact Helpdesk khusus untuk printer-printer yang infus dan untuk mendatangkan teknisi ke rumah. Gitu. Karena beda segmennya, beda tipenya, ya. beda penanganan juga. Ya bukan berarti dia anak tirikan, tapi ya karena ini ya dikhususkan untuk ini. Bisa dibilang seri yang oke juga lah ya. Ya. Karena banyak juga kan penggunanya gitu. Jadi kita memang membuat si user lebih tenang aja gitu membeli produknya SP. Iya, karena ya biasa lah user kan saya itu beli mahal gitu kan. Iya, ya bukan nggak bisa didatangin. Bukan berarti banyak maunya. Emang banyak maunya sih ya kan. Gue juga kalau beli mahal juga gitu memang. Ya dong kita beli mahal. Kita punya gitu kan. Siapa yang beli mahal sih gitu dong ya kan. Iya. Oke. Ini ada pertanyaan dari editor. Ini kayaknya dia mau mencoba nih kayaknya nih. Oh enggak. Siapa tahu kan pengen duplikat ini kan. Gua menarik sih maksudnya. Menarik. Apaan? Lu menarik apa? Iya. Ini ada pertanyaan. Tanya. Gimana cara kerja sensor saat ada orang mau ngeprint uang kertas ya? Kalau printer-printer sekarang kan pasti udah ada ini kan sertifikasinya tuh di bodinya kan. Di bodinya ada sertifikasi melarang uang palsu. Iya. Ada. Itu gimana tuh? Kalau untuk print sih kita nggak ada sensor ya. Untuk print kita nggak ada sensor, maksudnya yang ngeprint uang pasti keluar gitu kan. Tapi kalau untuk fotokopi nggak akan bisa, nggak akan keluar tuh. Iya pasti ada. Kalau kita fotokopinya warna ya, itu nggak akan keluar. Oh. Iya. Tapi kalau black kecetak. Kalau black kecetak. Ya siapa juga yang mau nerima duit gocap black gitu kan. Hitam putih. Blow on aja orang tuh kalau mau nerima tuh. Untuk fotokopinya kita udah dibikin aman lah. Oh kalau ngeprint. Kalau ngeprint iya. Oke. Tapi siapa juga yang mau ini sih? Iya sih. Cuman gue juga belum. Harusnya sih enggak sih. Harusnya maksudnya harusnya bisa kecetak karena nanti akan kita coba ya. Iya boleh. Ngedeteknya tuh nggak bisa lah kalau ngeprint itu. Iyalah. Gimana cara ngedetek? Karena ya duit ya kan. Lu nyetak di ini juga. Tapi bagus juga sih pertanyaan, nanti kita coba lah ya. Pasti gue coba sih. Gue pernah nyoba ngeprint. Ngeprint tuh nggak bisa. Jadi langsung ya? Oh bisa jadi ngeprint. ada mungkin sensor. karena connect ke internet ya. Gue nggak ngerti sih gitu. Nanti tapi kita emang coba. Nggak bisa gitu. Emang nggak bisa ya? Nggak bisa. Langsung di blok. Langsung dicoba karena dia mau nyoba. Tapi printernya SP kan? SP. Oh iya dong. Iya dong. Itu udah canggih lah ya. Tapi ya pasti ada teknologi itunya lah. Pasti. Untuk harusnya sih ada untuk menjaga ya. Dari sembarangan asal mencetak aja. Ya mungkin bisa kalau misalkan lu menyetak duit. Ya secara fotokopi aja pun dia nggak bisa kecetak loh itu asli. Iya. Kecuali hitam putih, kalau hitam putih mungkin masih. Itu. Ya lu boleh cetak di hitam putih. Habis itu lu warnain sendiri ya, pakai krayon kayak apa kayak lu bayar itu ke warung. Pakai duit gitu kan. Oke. Pertanyaan terakhir. Sama seperti pertanyaan-pertanyaan yang saya lempar ke narasumber-narasumber di episode sebelumnya. Sama yang tadi juga Mas Wadi kan juga bertanyain. Kenapa? Ya dong, ya kan. Kenapa user yang mau beli printer harus memilih printer HP? Ya lu mau rangkum yang tadi udah dijelasin juga boleh. Atau kalau misalnya ada yang lu kelewat dikit mau lu tambahin oke juga gitu. Jadi sih sebenarnya gini, kalau gue sih ya info ke anak-anak yang jual produk itu lebih ke key selling point-nya ya. Jadi apa sih manfaat buat si user ya atau pengguna printer membeli produk kita? Pastinya satu, kita tuh head-nya tadi tuh ya gampang diganti. Ya, itu nggak nyusahin user loh. Ya, itu, kan? itu karena head itu hardware terpenting. Ya. Dan belinya pun nggak susah. Banyak yang jual harganya terjangkau. Itu yang paling penting tuh. Iya sih itu. Ya. Tuh satu. Itu menarik sih. Ya dari head ya. Kemudian yang kedua masalah onsite service. Kita punya onsite service loh. Yang lain emang nggak ada? Nggak ada. Harus bawa ke service center. Sama sekali. Printer loh ini, bukan notebook loh. Iya kalau notebook nggak mungkin ada. Banyak saingannya notebook ya. Ada dan itu harus beli. Iya. Nah di printer lu beli harga yang sudah ditetapkan itu sudah include dengan onsite service selama masa garansi. Bahkan bisa service di tempat, teknisinya langsung datang ke rumah, bisa di hari yang sama.
Nah tapi ini ada pertanyaan juga nih, gue kelewat. Ada pertanyaan, kalau misalkan tadi kan onsite service itu harus dekat sama service center atau service point. Iya. Gimana kalau yang usernya jauh nih dari service center atau service point? Nggak tercover dong si onsite service ini. Nah SP itu nggak ngelepas tangan begitu aja. Kita ada layanan namanya pick up and return. Jadi kita kerjasama, kita kerjasama sama tim ekspedisi. Nanti akan ada kurir yang datang ke rumah user untuk ngambil unit rusaknya, dibawa ke service center, diperbaiki, selesai, dikembalikan. Itu free selama masa garansi, nggak dikenakan biaya. Ingat ya, selama masa garansi. Selama masa garansi ya. Jadi itu SP benar-benar bertanggung jawab dengan produknya. Itu menarik sih. Serius. Itu menarik sih. Dan itu pun sudah ada case-nya, maksudnya ada case user yang benar-benar coba, dia ada di Sukabumi, rumahnya Sukabumi Udin lah. Itu jauh banget ya, udah kabupaten banget, service center jauh, service point pun jauh. Dia coba kontak ke yang WhatsApp support, ke Intech Helpdesk tadi yang sp.care itu. Lapor, jauh, langsung kurir yang datang ke rumahnya. Bawa ke service. Habis itu balikin lagi. Udah ada testimoninya itu. Ya emang ya itu jadi kendala juga sih buat yang tinggalnya di daerah ya kan, yang memang masih belum terjangkau sama service center sama service point ya. Oke, apalagi itu dari onsite service. Kemudian tadi juga saya sempat mention bisa cetak di kertas apa aja. Bahkan kertas stiker pun kita bisa tercetak. Ini sangat menguntungkan untuk pelaku usaha percetakan. Ya. Apalagi kertas-kertas untuk cetak undangan. Bahkan saya sempat ngikut ada di Facebook namanya pengguna printer SP. Itu penggunanya kreatif semua. Yang dia ngeprint ID card aja bisa dibuat loh di printernya SP. ID card yang tebal kayak kartu itu. Iya, cuman agak tricky ya memang. Nanti bisa lihat lah di sana. Atau di YouTube pun udah banyak kok ininya cara-caranya seperti apa. Bisa nyetak di printernya SP, bikin ID card. Dulu zamannya pandemi, lagi rame-ramenya vaksin kartu ya? Iya, kartu vaksin kan. Mau kemana tinggal scan. Ya, itu cuan dia dari situ. Dia bikin ngeprint di printernya SP. Itu bisa ya? Bisa. Yang bolak-balik itu kan? Iya. Itu cuan buat dia tuh pas zaman pandemi. Wah, gila. Iyalah. Itu dia. Gitu doang. Benar. Sekarang lagi rame yang Pertamina, My Pertamina. Barcode yang subsidi. Itu kan ada QR code-nya. Kalau untuk ngisi bensin premium kan harus pakai QR code daftar. Nah itu dia bikin di kartu. Nah itu dia lagi itu sekarang. Lumayan. Jadi banyak ladang ini ya, ladang gandum baru ya. Ladang gandum kan. Iya loh. Tapi ya memang kalau kayak gitu kan butuh printer yang memang berkualitas punya dong. Kalau pastinya cetaknya banyak dong. Iya benar. Kalau pakainya kan kalau kayak gini berapa lembar aja udah habis loh. Ya berarti kan harus beli sesuai dengan kebutuhan juga ya kan. Kalau butuh ya kayak pelaku usaha tadi yang memang dia bisa cetak undangan, cari cuan dari ngeprint ya kan, pakainya yang Intech. Tapi kalau misalkan buat yang di rumah yang ya paling sehari ngeprint cuma 2-3 itu masih oke lah ya, pakai dashjet lah ya. Ada lagi yang ini ya paling itu sih. Sama cetak kita lebih banyak ya. Kita bisa 6.000 dan 8.000 lembar. Bahkan dari sisi teknologi gini, teknologi kita tuh kalau yang Sobat Sentral tahu, printer infus itu biasanya ada namanya penampungan tinta. Oh iya, yang pembuangannya. Pembuangan. Pembuangannya. Itu gimana? Itu penampungan. Kalau dia penuh, itu otomatis kan harus dikuras, diganti. Iya. Biaya lagi dong. Iya sih. Karena ngebongkar. Ya kan? Ganti harganya bisa lumayan itu ngeganti absorber aja. Dan printer nggak bisa digunain tuh, pasti blinking dia kedip. Iya. Dan harus di counter reset. Ya. Jadi counter nolin lagi kan counternya. DSP nggak ada counter reset, nggak ada penampungan. Kok bisa? Kalau dulu kan yang di custom itu dia ada botol tuh di belakang kan, tambahan lagi untuk ngebuang tinta kan. Kalau udah penuh buang dulu, balikin lagi. SP nggak ada. Nah itu gimana tuh? Maksudnya cycle. Jadi gini, konsep printernya SP itu yang ada absorber atau penampungan, dia sistemnya pompa, didorong. Dia dorong tinta dari tangki hingga ke head. Itu kan otomatis nggak sampai head dia berhenti, pasti kebuang tuh. Jadi dibuang ke penampungan itu. Berarti kan yang harusnya misalkan dia cetaknya 6.000 atau 8.000,
berkurang dong tintanya karena dibuang ke penampungan. Ada sisa-sisa yang kebuang ke penampungan. Di SP sistemnya bukan pompa, kita sistemnya vakum. Intinya selama di head masih ada tinta, nggak perlu khawatir masuk udara di selang. Kan ada sistem ini teknologi vakumnya itu ya. Sedot. Terus gimana cara biar si tinta udara naik yang di selang itu? Biasa aja. Ya karena kalau biasa kan sistemnya vakum. Vakum ya. Analoginya gini deh, pernah nggak nguras kolam pakai selang kita sedot dulu? Iya tahu Pak. Kayak gitu. Jadi ngebuang tinta yang ada di head untuk narik tinta yang ada di tangki. Jadi tinta lo nggak kebuang sia-sia, kebuangnya ya ke kertas. Kadang ada spare udara di situ kan. Iya. Tapi kalau misalkan ada penggantian head, apakah tetap sama begitu juga? Sama sih. Iya dong. Kan head lo udah ada tinta di dalamnya. Makanya lo coba deh cek ini. Di headnya tuh udah ada tinta. Fungsinya apa? Fungsinya untuk narik tinta yang ada di tangki. Tekanan udara dia. Iya. Ya benar kalau lo nguras akuarium sih. Iya. Benar. Nggak ada riset ya. Nggak perlu di riset. Nggak perlu. Mau nyetak berapa ribu udah nyetak. Nggak ada waste ininya juga ya. Iya, karena kita nggak ada penampungan, nggak ada absorber. Oke. Paling sih itu. Selling point-nya ya. Di printernya SP. Sama ini. Kalau pembelian dashjet itu kan dipisah kan, maksudnya kartisnya kan nggak langsung ke. Oh iya. Ini kan. Nah, kalau yang ink tank gimana? Sama dia masih di botol juga. Dia dapat botol sama dapat head cartridge seperti ini. Cuman bedanya kalau dia ada corongnya di atasnya. Karena untuk yang masuk dari selang itu kan ke headnya tetap terpisah. Terpisah juga ya. Berarti kita tinggal pasang sendiri kan. Berarti dari awal udah diajarin cara masang headnya gitu. Iya. Dan udah banyak kok di YouTube unboxing cara pemasangan dari awal sampai selesai seperti apa. Bahkan kita lebih cepat untuk proses instalasinya. 5 menit udah bisa digunain printernya. 6 menit. Iya. Kalau printer kan biasanya kita tahu ada namanya repriming, kan chargingnya, ya kan tangki isi nanti dia ada proses pompa naik ke masih kan? diisi Itu dulu. bisa 15 menit sampai 30 menit. Iya. SP kan modelnya vakum dia ada namanya air purger vakumnya. Jadi nanti kita tinggal putar. Bahkan kalau yang seri terbaru udah nggak manual putar, otomatis langsung kesedot tuh hitungan 15 detik naik tinta. Ambil air purgernya, pasang headnya, kunci, udah selesai. 5 menit. 6 menit ya. Iya. Berarti kan terpisah antara headnya belum dipasang dulu, terus tintanya juga belum dituang ke ininya ya. Iya. Yes. Oke, sama kayak tadi juga nih. Tadi kan udah kenapa user harus milih printer dari HP. Mungkin dari Mas Agung sendiri ada yang mau di tips atau apa yang saran apa untuk sobat sentral supaya apa ya bukan ya lebih meyakinkan lagi sobat sentral untuk milih printer HP. Ya paling kalau dari saya kalau mau beli printer ya berdasarkan kebutuhan aja, sama seperti notebook tadi ya. Jadi memang kita tuh bikin printer tuh ya nggak asal bikin ya sesuai lah untuk kebutuhan gitu ya. Ya tapi nggak menutup kemungkinan kalau buat rumahan bisa juga pakai yang infus. Siapa tahu di rumahnya punya usaha kan masuk gitu kan. Kayak di sini gitu ya. Nah intinya di printer kita tuh banyak kemudahan ya. Terus juga kita care dengan pengguna printer ya atau user yang menggunakan printer SP ya, salah satunya tadi ya dari layanan purna jualnya ya. Bahkan kita service center tuh udah di 300 kota dan bertambah. 300 kota. Terpisah nggak antara service centernya printer sama service centernya notebook? Sama. Kalau service center dan service point ya sama. Jadi nggak beda. Ya. Bahkan kalau mau ngecek service center gampang banget di SP. Masuk ke link yang tadi microsite itu sp.care/digital-id. Scan aja di situ, itu ada namanya service center locator. Lo di mana Jayapura, ketik aja Jayapura, searching muncul semua service centernya, ASP-nya, alamat, nomor teleponnya. Sebenarnya mudah, di SP itu mudah. Asalkan kalau kita tahu caranya seperti apa. Mau saya searching di Google langsung. Iya, ada website sendiri ya. Cari driver ada di microsite yang tadi. Ada juga ini care tadi. Iya, speaker tadi. Cek warranty udah berapa lama di situ juga. Cari-cari video tentang SP ada di situ. Jadi link microsite tadi nggak cuma buat si user,
Ya. Buat penjual pun dealer, buat dealer, partner juga partner ini ya. Penjual pun menguntungkan pakai itu juga ya. Jadi nggak perlu bingung cari kemana informasinya gitu ya. Informasi kemana, harus ke toko atau apa, langsung ke sp.car/digital.id. Nanti di deskripsi ya. Dimasukin aja linknya. Oke, jadi buat sobat sentral yang masih bingung tadinya mau milih printer apa, mungkin ini bisa jadi salah satu, bukan jadi salah satu opsi ya, jadi opsi buat sobat sentral. Jadi biar nggak bingung, karena yang perlu diperhatikan kalau misalkan beli ya notebook, ya printer, ya pasti after sales sih, karena kan ini berhubungan dengan ya sama-sama dipakai rutin ya buatan kan, manusia lah ya. Betul, buatan karena ya pasti. Apa ya, yang paling mengkhawatirkan dari elektronik itu pasti kan after salesnya kan. Jadi pastikan beli elektronik yang after salesnya jelas ya kan, kayak HP ini. Terus banyak layanannya juga banyak ya yang onsite gitu kan, 2 tahun, terus dengan segala kemudahannya ya kan, karena nggak mungkin kita beli barang terus ujung-ujungnya ribet sendiri kan. Lucu juga gitu kan, capek sendiri atau gitu, gue beli yang ini aja. Jadi pastikan beli yang jelas dan garansinya resmi. Banyak yang beredar di luaran garansinya yang nggak jelas, garansi black market kayak pakai distributor kayak yang lu harus balik ke tokonya ya kan. Pastikan belinya yang garansi resmi, bisa diklaim di mana aja. Betul. Ya kan, jadi jangan sampai beli kucing dalam karung. Apalagi ini yang mungkin sebagian orang juga ini barang yang penting gitu loh, nomor kedua penting selain notebook ya. Nah, kalau misalkan print dokumen lagi urgent, nggak bisa ngeprint, mau diar juga gitu kan. Bahaya. Apalagi pelaku usaha ya, penting banget ini. Iya, lu sehari nggak bisa ngeprint jualan online aja lu pusing lu. Mau nulis pakai tangan nggak mungkin ya kan. Orderan sehari nggak mungkin 1-2 kan. Wih ya kan. Di era-era kayak sekarang semuanya pasti butuh printer lah. Pasti kan beli printernya HP sesuai kebutuhan aja. Butuhnya yang di rumah pakai yang ini, kalau butuh yang lebih banyak ngeprintnya pakai yang inktank atau yang smart tank. Sekian dulu kali ya. Iya. Kita udah postingan juga ya. Jam berapa lagi? Jam lebih. Sekarang jam berapa? Bisa lihat. Oke. Jam berapa sekarang ya? Coba cek. Sekarang jam 2.21. Oke. Ya lumayan sih ya kan. Jadi ya episode kali ini agak sedikit unik. Unik ya. Belum pernah kita bahas printer sama sekali. Pertama kali SP printer ini ya. Iya, printer selain SP belum pernah. Belum pernah sama sekali. Ngebahas di belahan sosmed manapun ya, belahan sosmed kita manapun ya, belum pernah. Mau di YouTube, mau di IG, mau di TikTok, mau di Tokped, belum pernah sama sekali kita bahas soal printer. Ini jadi yang pertama. Jadi ya dapat yang pertama, dapat yang simple lagi kan, ya kan, yang oke punya gitu kan. Thank you Mas Agung udah menyempatkan waktu. Ya. Tadi gue kirain tuh Mas Ori yang mau menjelaskan soal printer, ternyata orangnya datang ke sini. Gue tanya juga ke dia gitu. Gimana, udah sekalian aja lah sama printer. Kita coba gue tanya dulu. Ya boleh tuh. Ya udah gas. Udah, gue kira dia cuma nanyain barangnya doang. Ada nggak printer? Ada. Nanti lu datang juga ke sini. Tadi gue bilang beli cuma 2 kali podcast, kita 2 kali tapping hari ini. Jadi 3. Mungkin nanti kita nextnya bisa bawa unit gua, nanti kita coba. Oh iya. Ya kan lebih asik kan, ada unitnya, coba pembuktian gitu kan. Iya. Nextnya mungkin ya siapa tahu setelah tapping berikutnya dapat yang baru. Masih di bulan ini pun nggak masalah. Dapat yang baru juga ya kan. Nanti kita atur jadwal lagi lah ya. Ini gue belum punya nomor Mas Agung by the way. Boleh saya aja nanti. Ntar aja ya. Sekali lagi thank you Mas Agung sudah menyempatkan waktunya, sudah memberi pencerahan. Nanti kita akan jadwalin lagi untuk demo langsung di podcast selanjutnya ya. Siap. Nanti di podcast berikutnya mungkin lebih ke langsung ke unit kali ya. Apa sih keunggulannya kayak gitu ya. Oke. Ini episode 5 ya berarti ya. Episode 5, nanti di episode 6 kita ada bintang tamunya, sobat-sobatnya dia juga nih ya. Dunia IT kan semuanya adalah teman. Ya, itu aja lah ya.
teman di warung, tapi kalau untuk brand tidak. Kita punya kepentingan masing-masing. Oke, nanti sedikit bocoran bintang tamu di episode 6 itu namanya mirip salah satu cabang olahraga. Mas futsal namanya. Enggak lah, ada lah pokoknya. Mas Congklak sama Mas Otelo. Ya adalah pokoknya dari brand yang sedang membuntuti HP sampai sekarang. Sumpah ini dia membuntuti HP. Kalau tadi gue bilang sama Mas Odi kan dia HP brand nomor 1 di online sentral. Ini brand nomor 2. Sumpah dia ngikutin di bawahnya, nempel mulu. Di PRJ nomor 1. Di PRJ nomor 1 aku spill dulu ya. Sumpah penjualan di PRJ nomor 1. Di episode 6. Nanti ya tungguin aja episode 6. Ini akan lebih menarik soalnya orangnya ya gitulah. Gitulah. Okay. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Thank you Sobat Sentral.